Larangan mengambil kayu yang terbawa banjir, logika kebijakan yang gagal. Ketika banjir merenggut rumah, negara menjanjikan bantuan yang masih diproses. Kenapa korban justru dilarang memanfaatkan kayu sisa banjir untuk bertahan hidup? Kita berada di banjir Aceh tahun 2025 ini, tanah yang masih basah, jiwa yang masih lelah, dan kayu hanyut yang berserakan. Kayunya jangan diambil, itu barang bukti. Tapi logikanya, apakah itu solusi atau justru beban tambahan bagi korban? Ketika rumah hancur, atap hilang, dan langit semakin cepat gelap, apakah wajar jika kita melarang orang yang kehilangan tempat tinggal untuk menggunakan kayu yang sudah tersedia? Kayu itu bukan hasil pembalakan baru, ia hanyut terlepas dari asalnya. Menunggu bantuan yang masih diproses, seringkali berarti bertahan dalam kedinginan, kehujanan, dan ketidakpastian. Bukankah tugas negara pertama yaitu melindungi keselamatan warganya? Dan menyangkutkan gelondongan kayu terbawa banjir sebagai barang bukti, apakah itu relevan ketika fakta sebenarnya masih tersaji seperti koordinat asal kayu tersebut, bukti pemilik yang jelas, dan konteks kejadian yang teridentifikasi. Kayu yang tercabut, tercampur, berpindah jauh dari hulu bukan lagi bukti pasti. Mata satelit sudah bisa melihat hutan yang gundul, itu fakta nyata. Mengapa kita berfokus pada kayu di halaman warga, bukan pada hulu yang telah gundul? Kita tidak sedang bicara tentang bebas semaunya. Solusinya logis, kayu bisa digunakan hanya di desa terdampak. Pengelolaan dilakukan kolektif oleh kampung ataupun desa, dan tidak boleh diperjualbelikan. Didata sederhana, bukan dikriminalisasi. Ini bukan sekedar boleh mengambil kayu, tapi kita memetakan pemanfaatan yang bertanggung jawab. Dalam sains bencana ada prinsip saving lives always come before property rights in a post-disaster context. Bertahan hidup bukan pelanggaran, itu naluri dasar yang sah secara etika dan hukum kemanusiaan. Jadi sebelum kita terjebak pada larangan yang pedih dan mengabaikan realitas, pertanyaannya seharusnya bagaimana negara hadir lebih cepat daripada larangan itu. Jika kemanusiaan tidak menang di tahap pertama, penanganan bencana, maka ketertinggalan itu terus menjadi luka bersama. Bantuan itu bukan hanya janji di atas kertas, tapi tindakan nyata yang lebih cepat daripada hancurnya rumah kita.